Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti pernah belajar. Ya, lah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Tak pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyono Iya. ini. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal. Obrolan ringan seputar isu nasional. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil dari proses pendidikan adalah bagaimana kemauan dari para peserta didik untuk bisa memperoleh hasil belajar sebaik-baiknya. Kemudian secara luas, kalau kita berbicara tentang pendidikan, sebetulnya tidak hanya sekedar interaksi yang terjadi di ruang kelas. Dalam proses-proses informal dan non-formal, berbagai macam sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri atau dijadikan sebagai sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sedulur orisinal. Kita berdua masih tetap setia ini, hadir lagi untuk yang ngobrol. Ya tentu ketemu sama para sedulur semua. Ada hal yang mungkin selama ini dalam dunia pendidikan itu menjadi hal-hal dasar yang vital gitu ya. Hal dasar yang vital. Saya ingin mengilustrasikan dulu. Ketika di keluarga saya itu, era mbah saya itu kan punya sekian anak, banyak lah ya, lebih dari 5. Kebetulan yang nomor 1 wanita itu sudah berkeluarga dan agak nasibnya baik lah. Waktu dulu ada pabrik gula di Wonopringgo itu, suaminya bekerja di pabrik, jadi ya kondisi ekonominya lumayan bagus. Lah karena orang tua majusi bahasa itu punya banyak anak, kan anak yang berikutnya ada yang biar ngikut sama Mbak Yunya gitu kan ya. Lah di Mbak Yunya itu karena mungkin dia sendiri tidak mengenyam pendidikan, ketika si adik yang ikut bareng mbaknya itu pingin ikut sekolah, itu dipenging sama Mbak Yunya. Wis ora reko-reko sekolah-sekolah apa, wis ora sekolah, engko aku ora sekolah. Pak Gobo sekolah. Lah itu kemauan untuk bersekolah itu kan akhirnya tidak kesampaian kan. Nah, padahal yang namanya kehidupan berikutnya, padahal hal-hal yang terkait dengan hasil pendidikan itu sebetulnya sangat menunjang kehidupan gitu ya. Akhirnya apa ya, karena giginya saking pinginnya belajar, terutama untuk bisa baca, tulis, berhitung, itu bude saya yang ikut Mbak Yunya itu, akhirnya karena adik-adiknya ada yang sudah sekolah, ya secara privat minta diajari sama adik-adiknya untuk bagaimana bisa membaca, bisa menulis, hitung dan sebagainya. Akhirnya bisa diajari sama adiknya bisa. Akhirnya ya ketika masa dewasanya kebetulan nasibnya juga beruntung bisa mengusahakan satu ya kerajinan rumah tangga dengan ada beberapa pembatik. Kemampuan baca tulisnya memang berguna, jadi nulis untuk hasil kerja hari ini, untuk pekerja A berapa dan sebagainya, hanya dihitung kata upahnya sekian berarti dia dapat berapa, itu tertunjang dengan kemampuan tadi baca tulis, literasi dasar, juga numerasi itu ya, memang gini ya, jadi mungkin kita ditakdirkan untuk
mengalami berbagai zaman ya. Iya. Zaman-zaman termasuk zaman-zaman orang tua kita yang pada saat itu masalah-masalah pendidikan mungkin belum terpikirkan sampai hari Iya. ini. Tetapi memang ada beberapa yang itu tidak hanya ya tokoh-tokoh juga yang memang pada saat itu memang belum merakanya pendidikan, tapi ada semangat orang untuk Nah, itu melakukan itu, terutama melakukan semangat inovasi ya. sendiri. Jadi otodidak lah ya. Dan itu kita juga bisa melihat contohnya ada beberapa anak memang yang punya semangat yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang tidak boleh sekolah pun dia memaksa-maksa diri sekolah. Nah, kondisi kekinian ini kan sebenarnya itu mungkin yang hilang di antara kita. Iya. Lah, kalau tadi termasuk jenengan barusan menyampaikan, saya yang menyampaikan ilustrasi tentang keluarga saya, itu bisa jadi kan masalah sumber belajar itu yang istilahnya orang tidak harus berpikir sempit kan, seperti itu kan ya. Ya, bisa semua dijadikan Sumber belajar ya. sebenarnya. Cuma memang tadi menurut saya itu kan kasuistik. Iya. Saya bilang kasuistik dan itu memang ada, memang betul. Iya. Dan itu salah satu contohnya adalah di panjenengan itu. Ini kan biasanya. Menurut saya begini, sebenarnya kalau pada saat zaman tertentu ada potensi-potensi semacam itu, Iya. saya kira tidak menutup kemungkinan pada saat sekarang pun ada potensi-potensi anak yang semacam itu. Iya. Jadi kita tidak perlu a priori ya, artinya selalu mengatakan bahwa kesalahan pendidikan ketika kita tidak bisa baca tulis hitung, anak SMP disuruh mengalihkan 2 kali 2 tidak bisa. Itu saya kira kasuistis juga. Iya. Ya, jadi tapi sebenarnya kewajiban pemerintah itu kan melakukan penyelenggaraan pendidikan yang merata, yang bisa mendorong orang untuk melakukan inovasi-inovasi Iya. Dalam tanda kutip berkualitas gitu ya. berkualitas dan bisa mendorong orang untuk tadi sadar tentang literasi. Iya. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting saya kira. Karena itu pembiasaan yang harus dilakukan dalam hal meningkatkan baca tulis hitung dan seterusnya itu nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan itu yang ditanamkan juga. Ya, jadi literasi mulai dari dasar kemampuan baca tulis sampai bagaimana mencerna, mengembangkan, mengeksplor dan sebagainya itu kan dasarnya jangan dilupakan kan ya, kemampuan baca tulis ya. Nah, kemampuan baca tulis juga ketika memang sudah terkuasai, ketika tidak digunakan ya juga tidak akan terasa kemampuan literasinya kan. Ya. Nah, kemudian tumbuhkan minat untuk selalu dekat dengan hal-hal yang tadi kegiatan literasi yang mampu memperkaya diri kan seperti itu. Jadi memang kan ada tingkatan-tingkatan ya. Iya. Kan dasar itu tadi ya. Iya, kemampuan baca tulis hitung ya. Baca tulis itu memang kemampuan dasar literasi. Iya. Dibangun dari situ. Kemudian bagaimana kita bisa memahami satu paragraf, kemudian 2 paragraf dan Iya. jadi itu narasi kan. Iya. Itu harus kita menjadi bagaimana bisa memahami Iya. sampai nanti pada tingkat mengeksplor kembali. Mengeksplor apa yang kita baca Iya. sampai kepada muncul kreativitas untuk apa ya untuk melakukan ini namanya kreativitas untuk melakukan hal-hal yang memang dilakukan secara analisis. Nah, ini yang juga penting. Jadi Iya. setelah mengeksplor, sebelum mengeksplor pun kita lakukan analisis terhadap bacaan yang ada. Iya. Itu. Memang kadang-kadang kan yang namanya pengalaman belajar itu tidak hanya yang secara formal disadari, wah ini saya mau pelajari ini. Ya. Karena kadang-kadang perjalanan Indonesia kan kita nggak merasa bahwa itu adalah sebuah pembelajaran kan, misalnya Betul. seorang anak kecil bagaimana dia bisa memetik pohon yang tinggi, lah itu kan kemampuan dari apa yang dialami dalam hidup itu kan menjadi pengalaman belajar juga kan seperti Dan itu. itu semuanya tidak instan. Iya. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya ketika sekarang ini terutama itu anak-anak kita senangnya pada yang instan, senangnya yang pada tidak mau susah-susah sedikit, senangnya yang gampang, senangnya yang sedih turunan lah paling penak itu. Nah, ini yang mungkin kita prihatinkan juga dari generasi kita. Jangan-jangan nanti apapun kurikulumnya, apapun pengajarnya, kalau mentalitas anak-anak kita itu belum tertata semacam itu, repotkan ini.
Inti berarti itu ya bagaimana sikap mental gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi apa istilahnya fondasi pokoknya itu sikap mentalnya. Ya, yang dari zaman dulu pun seperti cerita keluarga saya yang dulu itu kan berarti kan secara Ya. mental punya kemauan gitu ya. Kalau tanpa kemauan, tanpa keinginan yang jelas loh, sungkan juga. Nah persoalannya sekarang itu mungkin dulu tidak tergoda oleh HP, tidak tergoda oleh suasana. Nah, macam ini. harus lebih tangguh menghadapi godaan-godaan modern sekarang itu ya. Kalau tidak bahaya, kita repot. Ya, itulah. Jadi kita memelihara untuk bagaimana masing-masing insan itu menyerap nilai-nilai pendidikan yang itu di dalamnya ada pengetahuan dan sebagainya itu tadi untuk bagaimana punya keteguhan di zaman sekarang untuk tidak tergoda, tergiur dengan hal-hal yang sifatnya dan menyenangkan saja. Ada yang mengatakan kita itu filosofinya seperti buah stroberi. Gimana itu? Stroberi itu kan kelihatannya Wah, itu bagus ya. seger banget itu. Sangat lemah ya. Kalau sudah masak Iya. begini sangat lemah. Gitu. Jadi iya ya, saya gampang busuk gitu ya. Gampang busuk. Okay. Gampang cengeng lah. Ya, benar, ini sekedar mengingatkan kita semua, bukannya kita di sini juga merasa bagaimana ya, tapi yang jelas kalau kita mari sangat saling mengingatkan, yaitu tadi bagaimana kita agar tidak cengeng, bagaimana kita agar tetap bersemangat untuk meningkatkan diri, semangat untuk ingin tahu, semangat untuk belajar lebih baik, lebih tekun dan sebagainya. Dan itu tugas kita sebagai orang tua. Oke. Tugas kita semua. Saya kira begitu dulu untuk obrolan kita kali ini. Semoga menjadi pembangkit semangat untuk kita semua dan semoga kita ke depan semuanya termasuk diberi kesempatan untuk kita memanfaatkan dan menjadi yang beruntung dengan situasi yang ada. Iya, amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.